the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Ya, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, juga saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini melalui YouTube atau live streaming. Amen. Pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema berakar di dalam Kristus. Kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, tuntun dan bimbinglah kami di pagi hari ini, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus-Mu mengajar kami, agar kami semakin hari, semakin intim, makin dekat dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kitab Kolose, pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ayat ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya. Amin. Jadi pada pagi hari ini saya mengucapkan selamat bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah menerima Yesus Kristus, karena Anda adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Ya, berbahagia. Mengapa demikian? Karena setelah saudara dan saya percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita semua adalah orang-orang yang berbahagia. Karena kita adalah orang-orang yang telah ditebus dari segala dosa dan kesalahan kita. Bahkan dari dalam Roma 4 ayat 7 dan 8 dikatakan berbahagialah. Ya. Karena apa? Karena saudara dan saya, segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kita tidak lagi diperhitungkan oleh Tuhan. Ya. Ditutupi dan diampuni. Sehingga dengan demikian kita adalah orang-orang berbahagia. Itu sebabnya Rasul Paulus sangat menekankan di dalam suratnya di dalam kitab Kolose 2 ayat 6 ini, ya, bagian yang pertama, agar semua orang Kristen, semua orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya karena percaya dari hatinya, haruslah merasakan dan mengalami kebahagiaan. Ya. Selanjutnya dikatakan bahwa kebahagiaan itu karena saudara dan saya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kemuliaan Tuhan sudah dikembalikan kepada saudara dan saya, sehingga saudara dan saya menjadi anak-anaknya, anak-anak Tuhan. Ya. Ahli waris kerajaan surga, janji-janjinya. Nah, selanjutnya Tuhan sudah memberikan damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena demikian pentingnya hal ini, Rasul Paulus mengingatkan bahwa dalam hidup kita di dalam dunia ini sangat banyak, ya, situasi dan kondisi yang bisa menggoyahkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya. Bisa menggeser keyakinan kita. Kita bisa beralih dan karena menjadi goyah atau kecewa dengan keadaan yang ada. Padahal firman Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya adalah orang yang berbahagia. Karena hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Hanya ada satu jalan perdamaian terhadap hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama, yaitu di dalam Yesus Kristus.
dan hanya ada satu jalan keselamatan yang oleh namanya kita benar-benar pasti selamat, yaitu di dalam Yesus Kristus. Karena ini adalah wujud kasih daripada Tuhan agar saudara dan saya tidak binasa. Namun kenyataannya memang di dalam hidup ini begitu banyak ujian dan tantangan. Itu sebabnya Rasul Paulus di dalam kitab Kolose 2 ayat 6 bagian B dikatakan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Puji Tuhan. Ya. Ini adalah suatu pernyataan yang sangat penting agar saudara dan saya jangan sampai mengalihkan iman kita, kepercayaan kita. Ya. Apapun alasannya, ya, apapun situasi dan keadaannya. Untuk itulah, agar saudara dan saya tetap di dalam Kristus, menikmati kebahagiaan dan janji-janji Tuhan, dan kepastian keselamatan itu, di ayat 7 dikatakan dalam Kolose 2:7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ini suatu ungkapan yang sangat menarik. Mengapa Rasul Paulus mengatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia? Rasul Paulus dengan sangat indahnya menuliskan perumpamaan ini dengan tumbuh-tumbuhan. Agar saudara dan saya tetap di dalam Dia, maka Rasul Paulus memberikan gambaran tumbuh-tumbuhan. Gitu ya. Tumbuh-tumbuhan pasti punya akar. Dan akar ini adalah bagian yang terbawah daripada tumbuh-tumbuhan tersebut. Dan akar ini selalu tertanam ke dalam tanah, ya, atau di dalam bumi. Semakin akar itu semakin dalam masuk ke dalam bumi, maka biasanya, ya, pohon itu akan semakin kuat, ya, semakin kokoh. Dan apapun badai kehidupan yang terjadi di dalam kehidupan, pohon itu akan tetap tegak. Hal ini tentu saja disampaikan oleh Rasul Paulus bukanlah tanpa alasan. Karena memang di dalam Yesaya pasal 61 ya, ayat 3 dikatakan bahwa jika saudara oleh karena situasi dan kondisi apapun telah menerima Yesus Kristus, ya, saya katakan oleh karena situasi dan kondisi apapun telah menerima Yesus Kristus karena berjumpaan dengan Tuhan, sehingga saudara dipulihkan. Tujuannya adalah dikatakan di ayat 3, supaya orang menyebutkan mereka, yaitu supaya orang yang menyebutkan orang-orang Kristen, orang-orang yang telah di dalam Kristus, ya, disebut sebagai pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Nah, ini yang menjadi perhatian daripada Rasul Paulus di dalam suratnya di dalam Kolose 2 ayat 7. Maka dia mengatakan berakar, hendaklah kamu berakar. Supaya saudara dan saya diberikan gambaran seperti pohon tarbantin kebenaran Tuhan. Pohon tarbantin itu ada di padang gurun dan akarnya bisa mencapai 20 meter sampai ke dalam tanah. Sehingga pohon itu bukan saja tetap berdiri teguh, tetapi fungsi akar adalah menyerap air, menyerap nutrisi, ya, menyerap zat-zat hara dari dalam tanah untuk mengalirkannya ke seluruh bagian dari tumbuhan tersebut, sehingga tumbuhan itu tumbuh sehat, segar, dan dapat berbuah. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan, jika saudara dan saya berakar di dalam Tuhan, maka saudara akan tumbuh dengan baik, tumbuh segar, walaupun situasi dan kondisi yang saudara alami beraneka ragam, dan tidak akan mati. Karena tumbuhan, jika akarnya dicabut atau dipotong, maka tumbuhan itu pasti akan mati. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengingatkan agar saudara dan saya itu berakar di dalam Tuhan.
Maksudnya adalah agar saudara itu dapat menyerap semakin intim, semakin dalam. Ya. Akar ini sebenarnya di dalam makna rohaninya, dalam sudut segi manusia adalah hati. Ya. Hendaklah kamu tetap percaya dengan segenap hatimu di dalam Tuhan. Nah, itu sebenar artinya ya. Percaya dengan segenap hatimu. Karena apa? Karena dari hati manusialah gitu ya, akan tumbuh, akan keluar kehidupan. Ya. Baik dan buruk dalam diri manusia itu tergantung daripada isi hatinya. Sehingga saudara jika berakar menyerap unsur-unsur nutrisi daripada kebenaran firman Tuhan masuk ke dalam hati kita, maka hati kita akan dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Sumber-sumber air kehidupan. Sehingga oleh hal itu aliran-aliran kehidupan akan mengalir dalam seluruh segi kehidupan kita. Ini yang diinginkan oleh Rasul Paulus dengan penjelasannya mengenai akar di dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa banyak orang Kristen akhirnya bisa merasa kecewa, bahkan meninggalkan iman kepercayaannya, sehingga dia melepaskan sesuatu yang sangat berharga, yang tidak akan dia temui kecuali hanya di dalam Yesus. Karena banyaknya ajaran-ajaran yang sesat, banyaknya dusta-dusta, isapan-isapan jempol mengenai kepercayaan-kepercayaan, seakan-akan oleh hal itu mereka dapat diselamatkan, dapat dipulihkan. Padahal hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, pemulihan, dan perdamaian hubungan manusia dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari hati kita ini segenapnya kita percayakan kepada Tuhan. Karena jika hati kita ini kita isi dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan dengan sepenuh hati, maka hidup kita selama di dalam dunia ini tidak akan pernah kehilangan atau goyah atas kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Kebahagiaan yang sudah kita peroleh. Berakar itu berarti adalah suatu respon memberi hati kita kepada Yesus. Saya ulangi lagi, berakar itu berarti suatu respon memberi hati kita ya kepada Yesus. Yang kedua, berakar di dalam Kristus berarti membuka hati kita sepenuhnya kepada Kristus. Yang ketiga, berakar di dalam Kristus artinya kita menerima kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci bagi diri kita. Yang keempat, ya, berakar berarti melakukan firman Tuhan yang telah kita terima itu untuk memperbaiki sikap perilaku hidup kita di dalam Kristus. Dan yang kelima, yaitu meningkatkan kualitas hidup kita dan meningkatkan pencapaian hidup kita bersama Kristus. Itu sebabnya berakar di dalam Kristus itu sangat bernilai. Kita akan mengetahui apakah kita berakar di dalam Kristus atau tidak adalah ketika kita mulai bercermin menyelidiki hati kita. Raja Daud pun berkata, selidikilah hatiku, ya Tuhan. Gitu ya, dia berkata begitu. Kita melihat apakah kita sungguh-sungguh memberi hati kita, membuka hati kita, menerima firman Tuhan, melakukannya, dan meningkatkan kualitas hidup kita dan kualitas pencapaian dalam hidup kita setelah kita di dalam Kristus. Itulah artinya berakar. Ayat 7 saya bacakan selanjutnya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun
di atas dia. Puji Tuhan. Tanpa saudara dan saya berakar di dalam Kristus, maka bangunan hidup kita itu tidak akan baik-baik saja. Gitu ya. Bangunan dalam diri kita tidak baik-baik saja. Misalnya bangunan hubungan kita dengan anggota keluarga kita, dengan sesama kita, dalam pekerjaan kita, bangunan dalam diri kita mengenai pelayanan kita, karir kita, dan sebagainya. Itu tidak akan baik-baik saja jika kita tidak berakar di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi dan saudara-saudaraku yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya ketika kita berakar semakin dalam, hubungan kita semakin intim dengan Tuhan, dan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa dan akal budi kita kepada Tuhan, maka ketika tantangan persoalan di dalam hidup ini, apapun itu bentuknya, datang dalam hidup kita, kita akan bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepada kita. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan di dalam Kolose 2 ayat 7 ini, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, itu firman Tuhan, tapi oleh firman Tuhan. Ya. Jadi selain kita membutuhkan roti untuk kehidupan kita sehari-hari, tapi roh, jiwa, dan tubuh hati kita membutuhkan firman Tuhan. Agar kita bisa bersikap dan berperilaku sebagai garam dan terang di tengah kegelapan dunia ini, dan tetap bertambah teguh, bahkan semakin teguh dengan apa yang telah kita terima. Raja Daud yang pernah jatuh di dalam dosa, setelah dia mengalami kesadaran dan insaf, dia berkata dan menuliskan itu di dalam Mazmur 119, ya, khususnya ayat 10 sampai 11. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa kepadamu. Bahkan dengan tegas juga dia katakan di dalam ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Muda ini bukan saja berbicara tentang usia, tetapi muda juga berbicara masa-masa pertumbuhan kita di dalam Tuhan, pertumbuhan iman kita. Bagaimana kita bisa mempertahankan kelakuan kita tetap bersih? Karena akar yang begitu baik bertumbuh, ya, menyerap kebenaran-kebenaran firman Tuhan, ya, maka hidup kita bisa kita pertahankan dengan baik dan benar melalui kelakuan kita dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, agar saudara tidak goyah, agar saudara dan saya tidak jatuh di dalam dosa. Ya, apalagi sampai-sampai meninggalkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang terakhir di dalam Kolose 2 ayat 7 ini dikatakan, ya, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Ya. Sebenarnya inti daripada surat Kolose 2 ini adalah di dalam ayat yang ke-6. Ya. Bagaimana agar saudara dan saya yang sudah menerima Yesus tetap hidup di dalam Dia, tetap hidup di dalam iman kekristenan kita, tetap bisa bersikap dan berlaku sebagai
anak-anak Tuhan. Ya. Oleh sebab itu dia katakan bahwa apapun yang terjadi di dalam hidupmu, selain engkau tetap teguh di dalam imanmu, responlah semua yang baik dan semua yang buruk yang terjadi dalam hidupmu itu dengan mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Sehingga tidak ada yang keluar dari mulut kita atau tidak ada sikap dan perilaku kita yang menyimpang, yang mendukakan, yang menyakiti hati Tuhan, ya, mendukakan Roh Kudus dan menyakiti hati sesama kita. Saudara dan saya yang sudah menerima Yesus Kristus, orang-orang akan melihat segala perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Dan kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita sungguh-sungguh menyatakan diri kita sebagai anak-anak Tuhan, karena kita membawa damai sejahtera dimanapun kita berada, dalam situasi dan kondisi apapun yang ada. Saudaraku yang di dalam Yesus Kristus, hal ini sangat penting sehingga Rasul Paulus menyampaikan hal itu dengan sangat tegas, bahwa bagi saudara dan saya yang sudah menerima Yesus Kristus, percaya dengan hati dan mengaku ya, dengan mulut kita, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Di dalam Roma 10 ayat 10 dan 11, maka jika saudara menerapkan apa yang telah disampaikan Rasul Paulus di dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7, saudara tidak akan pernah dipermalukan. Ya. Dan saudara dan saya akan melihat campur tangan Tuhan. Saudara dan saya akan melihat Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Itu akan mengalirkan aliran-aliran hidup dalam setiap persoalan masalah yang kita hadapi, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini ya, dapat mengingatkan kita, memantapkan kita, sehingga saudara dan saya yang sudah menerima Yesus Kristus, sudah menerima, mengalami berkat dan kebahagiaan dari Tuhan, saudara tetap teguh di dalam Kristus. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih yang mendengar firman Tuhan ini, jika Bapak Ibu masih ada keraguan-raguan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat ini saya katakan, tetapkan hatimu. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu. Maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan dan menerima kebahagiaan, baik di bumi maupun di surga. Jangan ragu, karena hanya Yesuslah jalan satu-satunya menuju keselamatan. Karena Yesus Kristuslah satu-satunya jalan perdamaian hubungan manusia dengan Tuhan. Dan hanya Yesuslah satu-satunya jalan penebusan atas dosa manusia. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu telah sampai kepada kami. Kami yang telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena kasih-Mu yang begitu besar. Engkau telah datang menjadi manusia untuk memikul segala dosa dan kesalahan kami. Engkau disalibkan, mati dan dikuburkan untuk menanggung dan menebus dosa kesalahan kami. Dan Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami menyatakan bahwa segala dosa dan kesalahan kami bukan saja sudah diampuni dan sudah ditebus, tapi kami percaya dan menyatakan segala perbuatan-perbuatan dosa kami sudah
turut disalibkan bersama Engkau disalib. Sehingga kami sudah mati di dalam dosa dan kami kini hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Menjadi ciptaan yang baru, kami telah dilahirkan kembali, kami telah menjadi anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, kami akan memegang teguh dan kokoh iman kepercayaan kami dan tidak akan goyah oleh angin-angin pengajaran-pengajaran yang palsu dan penuh dengan dusta dan isapan jempol semata. Karena hanya bersama Yesus, di dalam Yesus, kami pasti selamat, baik di bumi maupun kelak, di kehidupan yang akan datang, di surga, bersama-sama dengan Engkau. Melihat kemuliaan dan kebesaran nama-Mu, sebagai anak-anak-Mu, kami berterima kasih. Biarlah Roh Kudus-Mu yang telah memeteraikan semua hal ini senantiasa menginsapkan kami, mengajar kami, menghibur kami, dan memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Sehingga oleh hal itu, nama Tuhan dipermuliakan di dalam dan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali. Ya, baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih hambanya ya Dr. Saud yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan buat kita pagi hari ini ya. Luar biasa, kita semua orang-orang pilihan, orang-orang yang diselamatkan, ahli waris kerajaan surga. Wow, tentunya kita bersyukur pagi hari ini bisa beribadah bersama mendengarkan sabda Tuhan. Bapak Ibu, sekarang waktunya kita boleh bersharing, atau mungkin ada yang mau ditanya, atau juga mungkin menyaksikan bagaimana pemeliharaan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan hari ini ya. Waktu dan kesempatan kami berikan buat kita masing-masing ya 4 menit, 1 orang, 2-3 orang nanti. Bagi yang mau bersaksi atau bertanya langsung saja dibuka mic-nya. Silakan Bapak Ibu. Mungkin saya dulu Bu Tiar, bisa? Kan. Saya dulu ya. Ya. Jadi terima kasih Dr. Saud yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Jadi ini menjadi firman yang menguatkan saya. Dan ini ayat-ayat tadi juga menjadi ayat favorit ya yang saya renungkan. Jadi kehidupan orang percaya sesuai dengan Kolose tadi, kata bertambah teguh ada progresif. Nah ini yang juga Tuhan nyatakan doa kepada saya bahwa bukan menurun tapi ada progresifnya. Jadi hari ini saya ditukan lagi ya dari firman Tuhan ini bahwa itu menjadi iman yang senantiasa bagaimana kami berjalan dan melayani. Jadi progresif ini bukan sekedar kata-kata, tapi bermuara kepada iman. Karena iman dan pengetahuan itu sangat berbeda. Pengetahuan bisa dipelajari. Iman itu langsung dipraktekkan sesuai hubungan dengan Tuhan. Jadi hari ini terima kasih ya kepada pesawat khususnya yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan sangat menguatkan Pak ya, menguatkan kita. Hamba Tuhan, saya diberkati. Nah, sehingga dalam hidup melayani ini bisa kuat sampai hari ini karena firman Tuhan yang hidup dan berkuasa tinggal dalam hati saya. Jadi saya sungguh dapat refreshing lagi firman Tuhan hari ini. Sehingga harapan juga teman-teman juga mengalami yang sama. Tuhan memberkati, silakan kembali kepada Ibu Tiara. Iya, baik. Terima kasih Pak Surbakti ya. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Langsung saja dibuka mic-nya. Ibu Nelly Ya. belum buka itu, Bu Nelly. Kan, Bu Nelly. Oh, nanti Bu Nelly dulu baru Pak Peter ya. Pak Peter sudah buka mic juga. Ya, silakan Bu Nelly dulu. Oke, terima kasih buat kesempatan ini. Amin.
seperti yang sudah jelas sekali disampaikan oleh Dr. Saud, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Nah, saya tertarik ini dengan ayat yang ke-7 ini. Tadi sudah dijelaskan bagaikan tumbuhan. Kalau kita menanam mangga, tentu mangga itu harus dipelihara. Kita gali tanahnya, lalu kita tanam, dan tentunya kita harus perhatian kepadanya. Dalam arti, saya memang mantan petani ya. Kenapa saya katakan mantan petani? Karena sebelum ke Jakarta saya bersama orang tua bertani. Nah, jadi kalau sudah ditanam, sudah mulai tumbuh, ini benar-benar harus ada perhatian kepada tanaman itu supaya bertumbuh dengan baik, berakar semakin dalam, dan akhirnya berbunga, berbuah. Nah, bagaimana dengan kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita? Bagaimana supaya kita berakar di dalam Dia? Nah, tentunya kita, ya salah satunya ini yang sedang kita laksanakan ini. Ya, sedang kita laksanakan ini adalah salah satu cara supaya berakar. Ya, akarnya itu semakin dalam. Nah, dan terkadang Tuhan itu mengizinkan terjadi angin, ya, terjadi angin badai menerpa tumbuhan itu. Ya, seperti saya sendiri, saya merasakan berakar dan bertumbuhnya iman percaya saya itu, padahal dari kecil sudah Kristen ya, karena orang tua juga sudah Kristen, dan juga sudah sekolah jurusan pendidikan agama Kristen. Tapi itu biasa-biasa aja menurut saya. Tapi ketika Tuhan izinkan suatu perkara yang sulit menurut saya untuk saya terima, yaitu ketika Tuhan mengizinkan kepala saya, seperti pernah saya ceritakan, seperti meledak. Ya, kepala saya seperti meledak, bagaikan kalau gempa itu skala Richternya itu tinggi, sehingga ketika saya rasakan meledak itu, sekujur tubuh saya itu seperti kesetrum. Ya, seperti kesetrum semuanya. Nah, di situ saya benar-benar sudah pasrah kepada Tuhan. Ya, inikah saatnya Tuhan aku menghadap kepadamu, dan bahkan pada saat itu aku sudah membayangkan jenazahku itu di ruang tamu kami ini, datanglah orang tua saya dari kampung. Nah, seperti itu ya, menangislah dia. Tapi rupanya Tuhan sembuhkan. Ya, Tuhan biarkan aku melewati itu semuanya. Dan dari situlah saya, oh iya ya Tuhan, setiap kali datang itu menjadi pelajaran bagi saya. Setiap kali ada pergumulan yang terjadi dalam hidup saya, oh pasti aku bisa melewati ini. Dulu sudah sudah sekeras itu, sudah yang luar biasa aku rasakan, bisa saya lewati. Tuhan bersamaku. Nah, ini yang selalu ada dalam hati saya, sehingga semakin berakar, dan dibangun di dalam Tuhan. Jadi saya juga sangat-sangat merasakan kenapa orang bisa beralih dari imannya. Ya, kenapa orang bisa beralih dari imannya kepada yang lain? Ini pasti belum berakar. Nah ini ya, orang itu pasti belum berakar, dan satu lagi belum merasakan nikmatnya bersama Tuhan. Nah ini ya, sehingga gampang beralih kepada yang lain. Nah gitu ya. Jadi ini yang benar-benar sudah saya rasakan, bahwa bersama Tuhan itu sangat nikmat sekali. Terima kasih.